humanity ini melibatkan hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain, yang mencakup mempedulikan dan memperhatikan orang lain. Virtue ini memiliki 3 karakter strength, yang dimana yang pertama love, yang kedua kindness, dan yang ketiga social intelligence. Love atau cinta melibatkan hubungan dengan orang lain, yaitu saling berbagi, saling memperhatikan, serta mencoba untuk dekat dengan orang lain. Kekuatan ini ditandai dengan adanya keinginan untuk memberi bantuan kepada orang lain dan memberi rasa nyaman di dalamnya. Dan menurut Eric Fromm, cinta adalah sikap suatu orientasi karakter yang menentukan jalinan seorang pribadi dengan dunia secara keseluruhan. Jadi cinta itu merupakan manifestasi dari kehidupan itu sendiri. Ada model-model cinta yang menggambarkan hubungan personal dengan orang lain, di antaranya yaitu teori keterikatan, yang dimana bentuk keterikatan emosi antara satu individu dengan individu lainnya. Ketika seseorang telah lekat dengan orang lain ataupun merasakan keterikatan yang dalam dengan orang lain, tentu ia akan merasa aman, terlindungi, dan terpenuhi kebutuhan afeksinya. Teori ini pun mengusung pentingnya hubungan keterikatan bayi pada orang tua ataupun pengasuhnya, karena hal ini akan berdampak pada masa depan anak. Kemudian cinta ulas asih, yang mencerminkan kasih sayang yang dalam yang dirasakan orang satu sama lain. Cinta ulas asih mungkin kurang kuat tetapi dapat bertahan lama. Cinta yang penuh gairah, yakni keinginan kuat kepada orang lain yang bisa melibatkan sepenuhnya, dan biasanya rasa ini tidak bertahan lama. Kemudian ada triangular theory of love, yang dikembangkan oleh Robert Sternberg, yang dimana terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu keintiman, yang kedua yaitu gairah, dan yang ketiga yaitu komitmen. Dan puncak paling tinggi dalam tahapan ini yaitu consummate love. Keintiman melibatkan kedekatan emosional, saling pengertian, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis. Ada hasrat atau passion, menekankan adanya dorongan kuat pada ketertarikan secara fisik dan seksual. Adapun indikasi dalam unsur hasrat yaitu kebutuhan seksual, keinginan dan kebutuhan untuk bertemu dengan pasangan, saling ingin diasuh dan mendominasi satu sama lain, memikirkan orang yang dicintai, dan ingin berkorban untuk yang dicintai. Kemudian yang terakhir yaitu komitmen, menekankan komponen kognitif, karena di dalamnya terdapat decision, yang merujuk pada keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin selamanya bersama pasangan hidupnya. Indikasi dalam unsur komitmen adalah rasa ingin saling mempertahankan, walaupun terjadinya pasang surut atau naik turun dalam perjalanan hubungan keduanya. Ada jenis-jenis cinta. Terdapat 6, yang pertama yaitu mania, yang kedua ludus, yang ketiga pragma, yang keempat eros, yang kelima storge, dan yang keenam agape. Kindness artinya kebaikan. Menurut Peterson dan Seligman pada tahun 2004, kindness adalah karakter yang menggambarkan kecenderungan yang luas untuk bersikap baik kepada orang lain, untuk berbelas kasih dan prihatin akan kesejahteraan orang lain, untuk melakukan bantuan kepada orang lain, dan untuk melakukan perbuatan baik. Kindness merupakan tindakan sukarela dalam memberikan pertolongan. Kepedulian kepada orang lain berkaitan erat dalam hal kemanusiaan, dalam arti semua orang berhak mendapat perhatian dan pengakuan tanpa alasan tertentu, namun hanya karena mereka memang berhak mendapatkannya. Kindness ini tidak didasarkan pada prinsip timbal balik, pencapaian reputasi atau hal lain yang menguntungkan diri sendiri, meskipun efek tersebut bisa saja muncul. 3 ciri kepribadian dari kindness menurut
via yang pertama, empati atau simpati. Untuk dapat memahami keadaan orang lain dan memiliki kapasitas untuk melihat kebutuhan dan kenyamanan diri. Penalaran moral. Agar dapat bersifat objektif dalam menentukan apa yang benar dari apa yang salah. Hal ini membantu kita memahami apa artinya menjadi baik hati. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Untuk dapat memahami kerangka etis masyarakat dan peran serta pengaruh yang dapat kita berikan. Hal ini dapat membantu memahami betapa pentingnya bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kita. Self-kindness adalah kemampuan individu untuk memahami dan menerima diri apa adanya serta memberikan kelembutan, bukan menyakiti dan menghakimi diri sendiri. Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan yang mencakup interaksi kelompok dan erat kaitannya sosialisasi. Orang-orang yang terampil dalam kecerdasan sosial dapat menjalin hubungan dengan orang lain dengan cukup lancar, peka membaca reaksi dan perasaan mereka, mampu memimpin dan mengorganisir dan pintar menangani perselisihan yang muncul dalam setiap kegiatan manusia. Orang yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi biasanya mudah beradaptasi dan pandai berkomunikasi.